dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertanya kepada iblis, kam ahba'uka min ummati, kam ahba'uka min ummati, ahibba'uka min ummati, berapakah jumlah kekasihmu dari umatku? Yang kemudian iblis menjawab ada 10, dan sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya beberapa terkait dengan kekasih iblis. Saya ulang sedikit. Kekasih iblis di urutan yang pertama adalah al-imamul jair, imam yang berlaku zalim. Kemudian yang kedua, kekasih iblis itu adalah wal mutakabbir, orang-orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, kekasih iblis adalah wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfik. Yang ketiga adalah orang kaya yang tidak pernah memperdulikan dari mana harta dia dapat dan untuk apa kemudian dia gunakan. Yang keempat, wal alimul ladzi saddaqal amir ala juri, orang alim, orang yang berpengetahuan tapi yang membenarkan perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemimpinnya. Kemudian selanjutnya wattajirul khain, selanjutnya adalah pedagang yang berkhianat, pedagang yang tidak jujur. Itulah beberapa hal yang dijawab oleh iblis di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kekasihnya. Tentu kita tidak ingin menjadi kekasih iblis, karena di antara pernyataan Imam Hasan Basri ketika menafsirkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq, memohon pelindungan kepada Allah dari seburuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan beliau yang dimaksud makhluk Allah yang paling buruk itu adalah iblis wa zurriyatuh, iblis dan keturunannya. Itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk. Kalau itu dinisbahkan oleh Imam Hasan Basri sebagai makhluk Allah yang paling terburuk, maka tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari kekasihnya. Apalah maknanya menjadi kekasih tapi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk. Lalu berikutnya, siapakah kekasih iblis itu? Yang berikutnya adalah wal muhtakir. Muhtakir itu orang yang menimbun makanan pokok di saat murah, lalu kemudian saat paceklik, saat payah, dia akan jual dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Makanya dijelaskan oleh Imam Nawawi yang dimaksud muhtakir bi ayyastaril qut wa ma yu'inu alaih. Dia memberi makanan pokok, dia membeli barang-barang kebutuhan dasar, dia beli waktu barang itu murah, lalu kemudian dia kumpulkan dan kemudian dia timbun. Saat nanti barang itu tidak ada, saat barang itu nanti payah dicari, dia baru akan mengeluarkannya dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Jadi dia beli di waktu murah, lalu kemudian dia timbun sampai di saatnya waktu mahal, baru kemudian dia akan jual dengan harga yang setinggi-tingginya, karena itu pasti akan laku karena menjadi hajat, menjadi kebutuhan banyak orang. Maka dalam perdagangan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan dengan cara yang baik, bahwa kita membeli di waktu harga murah lalu kemudian kita timbun karena ini kebutuhan banyak orang. Saat barang itu mahal, lalu kemudian kita akan menjualnya juga dengan berlipat-lipat ganda. Itu yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Saat, mohon maaf Bapak Ibu, harga minyak melambung, lalu kemudian orang sebelum minyak itu naik, dia beli dulu yang murah-murah, lalu kemudian dia akan jual dengan harga yang tinggi. Dan model dagang seperti ini satu di antara dagang yang tidak diperbolehkan di dalam agama, dan masuk dalam kategori satu di antara kawan dan kekasih iblis. Nah, itu di urutan berikutnya tentang siapakah kekasih iblis yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengingatkan, man ihtakara ta'aman arba'ina yauman, orang yang menyimpan, menimbun makanan pokok, menimbun kebutuhan pokok sampai 40 hari. Ini batasannya sampai 40 hari dia simpan. Kalau barang itu dengan modalnya yang banyak dia simpan sampai kemudian 40 hari, maka nanti di peredaran perdagangan barang itu menjadi langka.
Kalau barang itu langka maka akan menjadi mahal dan dia akan menjual dengan harga yang mahal pula. Darabahullahu bil juzami wal iflas, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada yang bersangkutan penyakit kusta, dan Allah akan timpakan kepada yang bersangkutan dengan yang disebut dengan iflas. Iflas itu bangkrut. Mungkin dengan dia menjual harga 3-4 kali lipat dari harga membelinya, lalu kemudian dia mendapatkan keuntungan, tapi kemudian itu tetaplah dihitung sebagai kebangkrutan bagi yang bersangkutan. Kenapa kebangkrutan bagi yang bersangkutan? Karena itu adalah perbuatan zolimnya saat dia di dunia. Jadi tak ada perbuatan zolim yang dilakukan oleh seseorang melainkan di hari kiamat nanti akan menjadi kebangkrutan bagi yang bersangkutan. Mungkin dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala puasanya, tapi pahala itu ternyata habis untuk menebus kezoliman yang dia lakukan kepada orang. Maka itulah yang Rasulullah sebut muflis. Karena ketika itu Rasulullah berada di hadapan para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah tanya, manil muflisu minkum? Menurut kalian siapakah muflis itu? Kata para sahabat, man laisa lahu mata'un wala dirhamun. Wahai Rasul, orang yang muflis itu adalah orang yang sudah tidak punya harta benda, tak punya aset, tak punya kekayaan, dan kemudian dia juga tidak punya uang. Itu yang disebut oleh para sahabat terkait dengan siapakah orang yang bangkrut. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan yang bangkrut di hari kiamat itu bukan yang hartanya habis. Yang bangkrut di hari kiamat itu bukan yang kemudian asetnya habis, tapi yang bangkrut itu saat pahalanya habis untuk menebus dan membayar orang yang dia zalimi. Itulah yang disebut dengan orang bangkrut. Dan satu di antara orang yang bangkrut nanti di hari kiamat adalah orang yang menimbun makanan kebutuhan pokok sampai 40 hari saat dia berdagang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya wazani. Wazani di antara kawan iblis itu adalah pelaku zina. Pelaku zina ini satu di antara perbuatan yang dahulu sudah lama ada, termasuk di zaman jahiliyah. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah itu adalah perbuatan zina. Maka mereka yang dahulu berbaiat kepada baginda Rasul, termasuk para perempuan pada waktu itu, di antara kalimat yang mereka ungkapkan adalah wala yaznina. Mereka tidak akan pernah berbuat zina lagi. Kenapa? Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan orang jahiliyah. Mungkin orang mengatakan bahwa kita hidup sudah jauh dari zaman jahiliyah, kita sudah berada di zaman terang benderang, tapi perbuatan zina sampai sekarang tidak pernah berhenti, selalu ada. Mungkin satu tempat ditutup, tapi kemudian bermunculan tempat-tempat kecil menjamur kemudian di mana-mana. Banyak yang menggunakan kedok A, kedok B, kedok C, tapi ternyata juga untuk melakukan perbuatan zina. Wal'iyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu mengajarkan supaya orang selamat dari perbuatan zina, ada yang namanya nikah. Nikah itu untuk menyelamatkan orang dari perbuatan zina. Tapi meskipun Islam sudah memberikan jalan supaya orang tidak terjatuh dalam perbuatan zina, tapi justru ada banyak orang juga yang kemudian terjatuh dalam perbuatan zina tersebut. Maka ini yang diingatkan bahwa satu di antara kawan iblis, siapa? Para pelaku zina. Itu satu di antara kawan-kawan iblis. Maka kemudian Rasulullah mengingatkan, iyyakum wazina, jauhilah oleh kalian perbuatan zina. Kenapa? Fa inna fihi arba'a hisalin. Karena orang yang berbuat zina ada 4 keburukan yang akan menimpa kepada yang bersangkutan. Apa keburukan yang akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zina? Yang pertama, yuzhibul baha'u minal wajhi. Yang pertama, akan hilang bahak. Bahak itu wajah yang ketika diperhatikan oleh orang, ada wajah apa namanya ya, kalau ditengok oleh orang, maka wajah itu selain menenangkan dilihat oleh orang, wajah itu ada rasa sungkan orang melihatnya, ada rasa hormat orang melihatnya. Tapi kalau kemudian orang yang sudah berlaku zina, maka kehormatan pada orang tersebut, rasa sungkan orang berjumpa dengan orang tersebut itu akan hilang.
Kenapa? Satu di antara penyebabnya adalah perbuatan zina. Kemudian yang kedua, wa yaqta'ur rizqa. Satu di antara perbuatan zina itu akan menutup pintu-pintu rezeki. Jadi perbuatan zina itu akan menutup pintu-pintu rezeki. Tapi justru sebagian orang rezekinya banyak justru karena berbuat zina. Sebagian orang menganggap itu. Kenapa? Karena pekerjaannya mudah, lalu kemudian uangnya banyak. Pekerjaannya tidak payah dan menurutnya membuat senang, tapi kemudian untungnya berlipat ganda. Mungkin orang akan menganggapnya seperti itu. Ada karunia yang Allah berikan, tapi bukan rezeki yang sesungguhnya. Kenapa? Karena itu yang kemudian disebut oleh Rasulullah sebagai istidraj. Istidraj itu Allah menunda azabnya saja, sehingga dia menikmati apa yang dia dapat, pasti berbalas azab, tapi Allah hanya menundanya saja. Kalau Allah menundanya saja, yang paling mengkhawatirkan ketika azab itu datang yang disebut dengan kematian. Kematian itu datang secara tiba-tiba, lalu kemudian dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian wa yushitur rahman, di antara malapetaka yang akan diterima oleh orang yang berbuat zina, dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan amal supaya jauh dari murka Allah. Kita melakukan amal supaya jauh dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi melakukan sesuatu yang mendatangkan murka Allah, di antara perbuatan itu adalah perbuatan zina. Wa yustawjibul khuluda finnar, dan di antara malapetaka yang akan diterima oleh orang yang berbuat zina, satu di antara orang yang nanti Allah akan kekalkan di dalam nerakanya. Wal'iyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih iblis berikutnya siapa? Wa akilur riba, orang yang makan riba. Jadi orang yang makan riba itu sesungguhnya kekasih iblis, orang yang makan riba. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idza akala riba yu'adzabu hina yamutu ila yaumil qiyamah. Orang yang makan riba itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya mulai sejak dia akan mati sampai nanti di hari kiamat. Azab itu tidak akan pernah berhenti. Untuk siapa? Untuk akilur riba, orang yang makan riba. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau azab itu bermula sejak nyawa terpisah dengan raga, maka matinya yang akan menjadi azab bagi yang bersangkutan. Ini kan berat Bapak Ibu. Orang ingin meninggal mudah, maka berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah nanti saat nyawa terpisah dengan raga. Tapi ternyata ada yang akan menghalangi orang meninggal mudah saat nyawa terpisah dengan raga. Apa yang menghalangi mudahnya adalah riba yang dia lakukan saat dia masih hidup. Maka para pelaku riba dijawab oleh iblis di hadapan Rasul adalah satu di antara kekasihnya. Maka kemudian dalam keterangan Imam Qatadah, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan. Orang yang makan riba saat dibangkitkan di hari kiamat nanti masuk dalam kategori orang-orang yang gila. Gila itu ya orang-orang yang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ditengok pasti orang tidak respect. Kenapa? Karena gila yang ada pada dirinya. Gila itu kan sebetulnya adanya di dunia, tapi ternyata sampai kiamat nanti ada orang yang tetap masih gila. Siapa di antaranya? Ya orang yang makan riba, dalam keterangan Imam Qatadah radhiyallahu an. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah kawan setan berikutnya? Wal bahilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Yang berikutnya adalah orang pelit, orang bahil, orang kedekut yang dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Harta yang dia cari tak penting dari mana, yang penting dapat. Lalu kemudian saat harta itu sudah dapat, dia pelit dengan hartanya. Maka orang yang pelit, orang yang kedekut, orang yang bahil itu adalah kawannya iblis. Bukan hanya sekedar kawan, bahkan menjadi salah satu kekasih iblis. Maka menjauhi sifat bahil supaya kita bukan kawannya iblis, menjauhi sifat pelit supaya kita bukan kekasih iblis. Menjadi dermawan, itulah yang kemudian kita berharap supaya tidak tergolong sebagai kawan dan kekasih iblis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakah." Harta itu tidak akan pernah hancur, baik harta itu di daratan atau harta itu di lautan, melainkan harta itu akan hancur bagi orang yang tidak membayar zakat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kategori pelit di sini satu di antaranya orang yang tidak mau mengeluarkan hak dari harta yang dia miliki. Bapak Ibu, orang itu nanti kalau sudah nampak malaikat yang akan mencabut nyawanya, baru kemudian muncul perkataan dia akan menunaikan kewajiban hartanya. Tapi apalah maknanya menunaikan kewajiban hartanya kalau kemudian malaikat pencabut nyawa itu sudah datang? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu firman-Nya, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Kalau sudah nampak malaikat pencabut nyawa, wahai Tuhanku, tunda sekejap, tunda sekejap. Beri kami kesempatan sebentar saja. Kenapa dia minta agar kematian itu ditunda? Fa as-saddaqa, dia mau bersedekah. Dan keterangan para ulama, yang dimaksud dia ingin sedekah itu satu di antaranya dia ingin mengeluarkan hak harta yang dia punya, yang ada seharusnya sampai di tangan orang lain. Bapak Ibu, harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita itu sebahagian ada hak orang lain. Ada zakat, berarti 25%. Kalau seandainya itu adalah zakat profesi, zakat simpanan. Tapi kalau kemudian zakat pertanian, itu maka yang perlu kita keluarkan adalah justru 10% kalau tidak mengeluarkan biaya. Tapi kalau kita mengeluarkan biaya, maka yang kita keluarkan adalah 5% dari zakat pertanian kita. Itu hak orang lain. Tapi kalau itu kita tahan, kita tidak berikan, berarti kita termasuk orang-orang yang pelit. Sedangkan untuk hak orang saja kita tidak mau mengeluarkan, apalagi yang bukan hak orang, tentu jauh lebih berat untuk kemudian mengeluarkannya. Nah, maka orang yang menahan tidak membayar hak orang lain dari zakatnya, dari infaknya, dari sedekahnya, itu disebut dengan orang yang pelit. Dan orang yang pelit satu di antara kawan syaitan. Kemudian yang terakhir, kekasih iblis itu siapa? Wasyaribul khamril mudminu 'alaiha. Orang yang minum minuman keras sampai minum minuman keras sehingga dia mabuk. Jadi orang yang minum minuman keras dia mabuk. Ini kalau yang berbentuk cairan. Tapi ada yang kemudian berbentuk zat padat. Mohon maaf, seperti pil ekstasi, itu kan bentuknya padat itu. Kalau diminum lalu kemudian dia mabuk, ya hukumnya tetap sama, karena ilatnya sama-sama menghilangkan akal sehat. Maka orang yang minum arak, orang yang makan makanan yang memabukkan, itu adalah satu di antara kekasih iblis. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betul dalam salah satu firman sabdanya, "Man syariba khamran", orang yang minum minuman keras, lalu kemudian kharaja nurul iman min jaufi, maka akan hilanglah cahaya iman dari dalam dirinya. Maka ternyata iman itu berbentuk nur, berbentuk cahaya. Kalau saat dia minum minuman keras, maka cahaya iman itu akan hilang pada diri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang memabukkan ini kalau kita tengok orang menjualnya, ya seperti menjual hal-hal biasa saja. Seperti orang yang kemudian tidak peduli bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar ketentuan agama. Orang tidak memikirkan menjualnya, kan saya cuma menjual Pak Ustaz, saya tidak minum. Artinya kalau kita turut serta di dalam menyebarkan hal yang tidak baik, kita tetap juga bertanggung jawab akan dosa yang kemudian kita lakukan. Nah, inilah 10 sifat yang jika ada pada seseorang, maka dia adalah kekasih iblis. Apalagi sampai 10 sifat itu semuanya ada pada dirinya. Wah, maka jelaslah dia adalah kepala dari sekian kekasih iblis. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Kepada iblis jangan katakan kita berkawan, tapi angkatlah bendera bahwa kita adalah bermusuh.